Are you ever planning on going back home? No? Okay, fair enough. It didn't take you a month to get here, did it? No, I left yesterday morning and at night I was here. Oh, okay, so you left yesterday. Is there anything you want us to tell your parents? No, Okay. Okay. Alrighty. thank you. You're welcome. Thank you. Bye. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Irfan. Dan selamat datang di Pernah Viral. Di video kali ini aku akan membahas tentang penembakan brutal yang terjadi di kantor YouTube. Dan pelakunya sendiri adalah seorang YouTuber guys. Lantas masalah apa yang terjadi dengan seorang YouTuber itu hingga nekat melakukan penembakan di kantor media sosial terbesar di dunia tersebut? Sebelum aku lanjut ke topik ceritanya, alangkah baiknya jika subscribe dulu guys, like dan share video ini. Mari kita berbagi informasi kepada banyak orang. Singkat cerita, kejadian ini terjadi sekitar pukul 1 siang pada tanggal 3 April 2018, di mana telah terjadi penembakan di markas besar YouTube di kota San Bruno, California. Suara tembakan terdengar di kantor tersebut hingga melukai 3 orang dan menewaskan 1 orang guys. Bukan suatu kebetulan mengapa penembakan tersebut terjadi di markas salah satu media sosial terbesar di dunia itu. Sebab pelakunya tak lain adalah salah seorang YouTuber guys, yang merasa kesal dengan kebijakan program partner YouTube yang baru dari perusahaan tersebut. Karena kala itu, pertanggal 20 Februari 2018, syaratnya adalah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang selama 12 bulan terakhir. Dan kebijakan ini pun masih berlaku hingga kini guys. Karena dianggap dan merasa channel miliknya terancam, YouTuber ini kemudian marah dan nekat melakukan penembakan brutal di kantor YouTube tersebut. YouTuber ini bernama Nasim Najafi Akdam, seorang perempuan imigran Iran kelahiran tahun 1979. Dia juga sangatlah mahir berbahasa Persia, Azerbaijan, Turki, dan juga Inggris. Nasim sendiri juga membuka beberapa akun media sosial untuk membagikan aktivitasnya. Salah satunya adalah YouTube. Dan di channel YouTube inilah yang paling banyak mencuri perhatian netizen dari sosial medianya yang lain. Karena video yang diunggahnya cukuplah aneh dan mengundang rasa ingin tahu. Nasim pun telah menikmati pendapatan dari channelnya tersebut. Akan tetapi, semua berubah pada tahun 2018. Kala itu, Nasim merasa sangat marah kepada YouTube dan mengaku mengalami diskriminasi. Dia merasa bahwa jumlah view-nya semakin menurun dan menuding YouTube sebagai pelaku di balik penurunan tersebut. I'm being discriminated and filtered on YouTube, and I'm not the only one. So recently, they also attacked my Persian channel, Nasim Sabs. And if you go and check my videos, you see that my new videos hardly get views, and my old videos that used to get many views stopped getting views. So this is because I'm being filtered. Dia juga merasa bahwa banyak kebijakan-kebijakan YouTube yang merugikannya karena ada beberapa videonya yang mengalami demonetisasi atau tidak layak untuk dimonetize, sehingga pendapatannya pun menurun. Seperti yang kita tahu, jika video tidak layak monetize, itu artinya video tersebut dianggap telah melanggar ketentuan kebijakan YouTube. Nasim pun melampiaskan kemurkaannya dengan membeli sebuah senjata api. Lalu kemudian, pada tanggal 31 Maret 2018, keluarga Nasim melaporkan bahwa Nasim tiba-tiba menghilang dari rumahnya. Keluarganya pun telah mengetahui betapa bencinya Nasim dengan YouTube. Keluarganya pun melaporkan ada kemungkinan dia sedang menuju ke kantor media sosial tersebut. Akhirnya, laporan dari keluarganya ini pun ditanggapi serius oleh pihak berwajib. Bahkan pada malam sebelum penembakan,
Polisi berhasil menemukan Nasim sedang tidur di dalam mobilnya di sebuah lapangan parkir Walmart, sekitar 40 km dari markas besar YouTube. Namun kala itu polisi tidak menganggapnya sebagai ancaman serius. Mungkin karena dia adalah seorang wanita dewasa yang punya hak untuk meninggalkan rumahnya. Polisi pun akhirnya meninggalkannya sendirian tanpa perlu merasa untuk mengamankannya. Are you ever planning on going back home? No? Okay, fair enough. It didn't take you a month to get here, did it? No, I left yesterday morning and at night I was here. Oh, okay, so you left yesterday. Is there anything you want us to tell your parents? No, Okay. Okay. Alrighty. thank you. You're welcome. Thank you. Bye. Setelah itu, siang hari sekitar jam 1 siang, Nasim yang sudah nekat kemudian melancarkan aksinya. Menembak brutal ke beberapa orang yang berada di lapangan parkir kantor YouTube tersebut. Tidak peduli apakah mereka adalah pegawai kantor YouTube atau hanya sekedar tamu yang berkunjung. Tembakan itu pun menyebabkan 3 orang terluka, guys. Salah satunya yakni seorang pria berusia 36 tahun, bahkan terluka parah hingga kondisinya kritis. Akan tetapi, pria tersebut berhasil selamat. Satu-satunya korban tewas kala penembakan itu adalah sang pelaku, Nasim sendiri, guys. Setelah penembakan brutal yang dilakukannya itu, akhirnya Nasim memutuskan untuk bunuh diri, guys. Jadi gitu ceritanya. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Irfan, dan selamat datang di Pernah Viral. Di video kali ini aku akan membahas tentang penembakan brutal yang terjadi di kantor YouTube. Dan pelakunya sendiri adalah seorang YouTuber, guys. Lantas, masalah apa yang terjadi dengan seorang YouTuber itu hingga nekat melakukan penembakan di kantor media sosial terbesar di dunia tersebut? Sebelum aku lanjut ke topik ceritanya, alangkah baiknya jika subscribe dulu, guys. Like dan share video ini. Mari kita berbagi informasi kepada banyak orang. Singkat cerita, kejadian ini terjadi sekitar pukul 1 siang pada tanggal 3 April 2018, di mana telah terjadi penembakan di markas besar YouTube di kota San Bruno, California. Suara tembakan terdengar di kantor tersebut hingga melukai 3 orang dan menewaskan 1 orang, guys. Bukan suatu kebetulan mengapa penembakan tersebut terjadi di markas salah satu media sosial terbesar di dunia itu. Sebab pelakunya tak lain adalah salah seorang YouTuber, guys, yang merasa kesal dengan kebijakan program partner YouTube yang baru dari perusahaan tersebut. Karena kala itu, pertanggal 20 Februari 2018, syaratnya adalah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang selama 12 bulan terakhir. Dan kebijakan ini pun masih berlaku hingga kini, guys. Karena dianggap dan merasa channel miliknya terancam, YouTuber ini kemudian marah dan nekat melakukan penembakan brutal di kantor YouTube tersebut. YouTuber ini bernama Nasim Najafi Akdam, seorang perempuan imigran Iran kelahiran tahun 1979. Dia juga sangatlah mahir berbahasa Persia, Azerbaijan, Turki, dan juga Inggris. Nasim sendiri juga membuka beberapa akun media sosial untuk membagikan aktivitasnya. Salah satunya adalah YouTube. Dan di channel YouTube inilah yang paling banyak mencuri perhatian netizen dari sosial medianya yang lain. Karena video yang diunggahnya cukuplah aneh dan mengundang rasa ingin tahu. Nasim pun telah menikmati pendapatan dari channelnya tersebut. Akan tetapi, semua berubah pada tahun 2018. Kala itu, Nasim merasa sangat marah kepada YouTube dan mengaku mengalami diskriminasi. Dia merasa bahwa jumlah view-nya semakin menurun
dan menuding YouTube sebagai pelaku di balik penurunan tersebut. I'm being discriminated and filtered on YouTube, and I'm not the only one. So recently, they also attacked my Persian channel, Nasim Sabs. And if you go and check my videos, you see that my new videos hardly get views, and my old videos that used to get many views stopped getting views. So this is because I'm being filtered. Dia juga merasa bahwa banyak kebijakan-kebijakan YouTube yang merugikannya karena ada beberapa videonya yang mengalami demonetisasi atau tidak layak untuk dimonetize, sehingga pendapatannya pun menurun. Seperti yang kita tahu, jika video tidak layak monetize, itu artinya video tersebut dianggap telah melanggar ketentuan kebijakan YouTube. Nasim pun melampiaskan kemurkaannya dengan membeli sebuah senjata api. Lalu kemudian, pada tanggal 31 Maret 2018, keluarga Nasim melaporkan bahwa Nasim tiba-tiba menghilang dari rumahnya. Keluarganya pun telah mengetahui betapa bencinya Nasim dengan YouTube. Keluarganya pun melaporkan ada kemungkinan dia sedang menuju ke kantor media sosial tersebut. Akhirnya, laporan dari keluarganya ini pun ditanggapi serius oleh pihak berwajib. Bahkan pada malam sebelum penembakan, polisi berhasil menemukan Nasim sedang tidur di dalam mobilnya di sebuah lapangan parkir Walmart, sekitar 40 km dari markas besar YouTube. Namun kala itu polisi tidak menganggapnya sebagai ancaman serius. Mungkin karena dia adalah seorang wanita dewasa yang punya hak untuk meninggalkan rumahnya. Polisi pun akhirnya meninggalkannya sendirian tanpa perlu merasa untuk mengamankannya. Are you ever planning on going back home? No? Okay, fair enough. It didn't take you a month to get here, did it? No, I left yesterday morning and at night I was here. Oh, okay, so you left yesterday. Is there anything you want us to tell your parents? No, Okay. Okay. Alrighty. thank you. You're welcome. Thank you. Bye. Setelah itu, siang hari sekitar jam 1 siang, Nasim yang sudah nekat kemudian melancarkan aksinya. Menembak brutal ke beberapa orang yang berada di lapangan parkir kantor YouTube tersebut. Tidak peduli apakah mereka adalah pegawai kantor YouTube atau hanya sekedar tamu yang berkunjung. Tembakan itu pun menyebabkan 3 orang terluka, guys. Salah satunya yakni seorang pria berusia 36 tahun, bahkan terluka parah hingga kondisinya kritis. Akan tetapi, pria tersebut berhasil selamat. Satu-satunya korban tewas kala penembakan itu adalah sang pelaku, Nasim sendiri, guys. Setelah penembakan brutal yang dilakukannya itu, akhirnya Nasim memutuskan untuk bunuh diri, guys. Jadi gitu ceritanya.